Halo guys, kita dari kelompok 5 dengan aku Aprilia NIM 030. Aku Mutiara dengan NIM 016. Aku Nurhani dengan NIM 010. Aku Rizal Fitunusna dengan NIM 023. Akan mengunjungi Pura Indraprasta Untuk memenuhi tugas mata kuliah moderasi beragama. Dosen pengampu Pak Saiful Anam. Ikuti kita yuk. Kenalin ya Pak, kami dari mahasiswi UNRD Masai Surakarta. Ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah moderasi beragama, izin mewawancarai Bapak Bagio terkait dengan moderasi beragama menurut sudut pandang di agama Hindu. Nah, kan di Indonesia ini Pak, agamanya ini beragam-agam, terus budayanya juga beragam, terus adat istiadatnya juga. Nah, karena keberagaman itu sering dibahas pentingnya moderasi beragama atau seperti toleransi. Moderasi beragama, toleransi. Terus agar masyarakat kan tetap rukun dan tidak terpecah. Pentingnya moderasi beragama itu. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai salah satu tokoh agama, apakah moderasi beragama itu perlu diterapkan oleh semua pemeluk agama? Terus mengapa demikian menurut sudut pandang dari agama Hindu sendiri? Dari pertanyaan tadi, bagaimana moderasi beragama? Seberapa pentingnya moderasi beragama? Terus menurut sudut pandang Hindu itu moderasi beragama itu seperti apa begitu? Sekarang saya mau memberikan penjelasan atau informasi dulu. Apa moderasi? Moderasi beragama itu apa? Harus penting. Namanya moderasi beragama kan kita semua, gitu. Nah, kita semua kan ada di tengah-tengah. Ada seimbang, adil semuanya, baik memeluk agama, beribadat, dan lain sebagainya, harus seimbang, adil. Maka dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini, setiap agama kan harus menganut Pancasila, harus berketuhanan yang Maha Esa. Kita harus beribadat sesuai agama dan kepercayaannya. Ya. Sekarang menurut sudut pandang agama Hindu, ini bahasanya seperti saya juga, kalau saya membaca dalam bahasa Arab geradul gitu ya bacanya. Ini juga ada nanti begitu dalam bahasa dalam ajaran agama Hindu, dalam kitab Veda nanti ada sloka-sloka, ayat-ayat itu. Sudut pandang dari agama Hindu. Nah, ini dari dalam teologi Hindu, dalam moderasi beragama itu di dalam kitab suci, Atharva Veda, itu biar mudah nanti Anda untuk membaca ya, gitu. Seperti kita membaca bahasa hukum, gitu. Atharva Veda bab 12 sloka 30 ayat 1, yang isinya Sahridayam sam manusyam awi desam krinamya anyo anyam akhirnyata wat samjatkam iwaknya. Itu yang artinya begini. Yang artinya, wahai manusia, aku telah memberimu sifat ketulus ikhlasan. Aku dalam maksud di situ Tuhan Sang Pencipta. Kali saya ulangi, aku telah memberimu
sifat ketulus ikhlasan dan mentalitas yang sama serta perasaan berkawan tanpa kebencian. Jadi saya ulangi, wahai manusia, aku telah memberimu sifat ketulus ikhlasan dan mentalitas yang sama serta perasaan berkawan tanpa kebencian. Itu dalam kitab Akal. Seperti halnya induk sapi mencintai anaknya yang lahir, demikian seharusnya engkau mencintai sesamamu. Jadi sifat dasar manusia adalah sama dalam agama ini, pandangan agama ini. Sifat dasar semua manusia adalah sama, tulus ikhlas, tanpa kebencian. Digambarkan seperti yang mencintai anaknya yang baru lahir. Nah, hendaknya manusia dapat hidup dengan penuh cinta kasih tanpa permusuhan. Ini sepandang dari agama. Ini tadi menurut dari kitab Atharvaveda. Ya. Sekarang dari kitab Maha Upanishad, ya, Loka 6 ayat 72. Ayam panduruyam neti kinana leglucit tasyam uda racaritanam tu vasudaiva kuntum bakar. Yang artinya pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya. Coba nanti diperhatikan. Pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya. Selain dia bukan saudara saya. Adalah pemikiran dari orang yang berpikiran sempit. Kalau mengatakan, oh hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya. Nah, itu bahwa begitu seorang itu adalah pemikiran dari orang yang berpikiran sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Nah, di sini dalam bahasa tadi yaitu Vasudaiva Kutumbakam. Bahwa seluruh dunia adalah saudara. Itu maksudnya. Nah. Jadi kalau orang mengecewakan, ya bukan di saja, ya, ada orang-orang yang begitu. Kalau hidup di masyarakat itu hanya bukan saudara saya, itu sendiri dari kelompok A, kelompok C. Tapi kalau orang yang mulia berpikiran wawasan luas, ya, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah keluarga besar. Keluarga besar. Itu yang di sini dalam bahasa disebutkan Vasudaiva Kutumbakam. Seluruh dunia keluarga saudara. Bukan seperti ada yang kata saudaranya sendiri aja berbeda, bukan saudara saya. Itu bukan apa, kalau di dalam bahasa Arab juga ada ya. Apa itu? Oh, itu bukan karim saya. Iya, bukan karim saya. Sekarang apa nilai moderasi? Penting atau tidak? Dalam agama itu penting. Nilai moderasi agama. Ya.
dalam pandangan agama ini. Kenapa penting moderasi beragama itu? Nah, sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai sikap intoleran dan praktik dari paham-paham keagamaan yang radikal dan ekstrim yang berpotensi menjadi gangguan terhadap kerukunan umat beragama. Jadi kalau itu penting moderasi beragama itu tadi. Nah, sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai sikap intoleran dan praktek dari paham-paham keagamaan yang radikal dan ekstrim yang berpotensi menjadi gangguan terhadap kerukunan umat beragama. Ya. Nah, sebagai upaya mengembalikan pemahaman dan praktek beragama agar sesuai dengan esensi dan menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Nah, itu penting dari agama itu. Ini Pak, kalau dalam Islam kan kami mengenal konsep umatan wasaton yang mengajarkan umat Islam untuk bersikap tengah, tidak berlebihan dan tidak ekstrim. Yeah. Kalau di Hindu sendiri itu adakah ajaran yang menekankan pentingnya bersikap moderat dalam beragama? Menurut Bapak bagaimana? Ya, ada dalam agama itu ajaran itu. Jadi dalam agama itu semua itu diterapkan harus imbang. Baik alam ini, kehidupan alam semesta, kita harus berimbang. Ya, artinya apa? Kehidupan alam semesta ini juga berimbang karena bahwa alam ini harus kita jaga sebagai. Karena kalau tidak, alam akan ada kehancuran. Sepertinya baik tanah logam tadi karena ada ya itu harus kita menjaga menjaga hubungan antar umat manusia seperti tadi, menjaga umat manusia, menjaga kita kehidupan dalam pribadi dan apa lain harus seimbang juga. Ya, misalnya kita makan berpuasa juga boleh, tapi jangan berlebihan. Kita misalnya ini satu hari puasa dan makan dan menjaga kesehatan. Nah, itu harus juga seimbang. Nah, kalau dalam agama ini bagaimana sikap moderasi beragama itu sebenarnya? Satu, kita harus menghargai pendirian orang lain. Kita kan apa bisa ada dalam berbicara, dalam mengatakan sesuatu pendapat, kita harus menghargai. Tidak memaksakan penganut agama lain mengikuti aturan agama kita. Tidak memaksa. Tetapi cuma kalau etika tadi, misalnya saja, kita mau beribadah ke pura, karena harus bersih, sama aja, ya. Misalnya tidak boleh, misalnya kalau perempuan sedang haid masuk ke pura, jika tidak boleh, gitu. Misalnya orang masuk, ya harus berpakaian sopan, ya harus ya. Misalnya di sana harus memakai apa? Ikat pinggang sedang, nah ini kan tata tertib saja. Tapi tidak memaksakan boleh masuk di situ untuk memaksakan harus menganut ajaran agama Hindu. Itu misalnya ada khotbah, ada harus mengikuti, enggak. Artinya kan begitu.
Tapi aturan-aturan etika sama saja kita mau masuk tempat ibadah. Kalau selama masuk ya harus duduk, ya orang datang bulan ya tidak boleh. Hindu tidak begitu. Tidak boleh orang datang bulan di situ. Orang gila masuk di situ tidak boleh. Jadi tidak memaksakan kehendak orang lain, tapi boleh itu. Yang tiga, menghargai dan tidak mengganggu orang lain ketika beribadah. Nah, tidak mengganggu. Kita harus menghargai ketika orang lain beribadah. Silakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ibadah masalah sosial lain, ya, ibadahnya monggo, kita tidak boleh. Dapat memiliki empati, ya, dan bisa mengendalikan emosi. Yang kelima ialah menganggap semua orang adalah saudara. Tadi Wasudaiwa Kutumbaka. Domennya sikap agama Hindu dalam literasi beragama. Itu Pak, saya nah, kalau di agama Hindu kan sapi itu kan sebagai hewan yang dihormati gitu ya Pak. Yeah. Nah, sedangkan kalau di Islam itu kan saat hari raya Idul Adha kan kita biasanya korban sapi atau kambing. Nah, itu dari sudut pandang agama Hindu itu bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau di dalam agama Hindu itu dianggap sebagai yang paling artinya bukan disakralkan sekali, tapi ya dihormati. Karena apa? Seperti tadi, nah, seperti dalam Vasudewa Kutumbaka tadi adalah mencintai seperti anak-anaknya, seperti lembu yang sedang menyusui anaknya. Sebenarnya simbol dari ilmu pengetahuan itu. Tapi ada pemikiran bahwa itu harus disakral sucikan. Tapi maknanya itu. Ya. Kalau di Islam boleh menyembelih itu, tapi kalau gimana di Indo tentang sapi itu tadi, jadi itu gambar simbolisasi begitu. Ya masalah. Ya masalah. Masalah kalau menurut saya tidak masalah. Gitu. Ya. Makanya tadi kita harus di tengah-tengah, jangan ekstrim. Ini masih juga sampai sekarang, Mas dan Mbak, yang di daerah Kudus. Daerah Kudus. Daerah Kudus dulu kan kerajaan Demak. Sangat masih menghormati toleransi beragama dengan agama Hindu. Ya. Nah, maka di Demak itu tidak ada sampai sekarang, tidak ada yang namanya soto itu daging sapi. Dagingnya daging kerbau rasanya. Di sana masih kental dan kuat ya masyarakat di sana untuk menghormati dan toleransinya. Ya. Saya sendiri nggak tahu, karena di sana itu masih menghormati sampai sekarang. Nah, nanti coba apa itu riset ke sana, penelitian ke sana dulu ya. Nanti misalnya ada hal-hal lain. Jadi ceritanya begitu. Kalau di Kudus tidak ada sate daging soto daging sapi. Kalau di sini keblok ya, soto daging sapi. Di sana dagingnya kerbau. Karena itu masih kental sekali menghormati dan toleransi beragama. Kita paham ya kalau dalam moderat tentu ada batasannya. Ya. Terus setiap agama tetap memiliki prinsip dan juga keyakinan masing-masing. Ya. Dari sudut pandang Hindu, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara tetap teguh dengan keyakinan dan juga
tapi tetap menghormati agama lain. Ya, tetap menghargai dan tidak mengganggu orang lain. Iya, tetap Ya, menghormati kita agama tapi berbeda. tetap menghargai keyakinan orang lain. Nah, ini terakhir ini katanya. Jadi dari sudut pandang agama Hindu, untuk sikap menghargai orang lain, mendengar semua pendapat orang lain dengan seksama, tidak menghina pendapat, keyakinan atau pendirian yang orang lain miliki walau berbeda dengan yang kita miliki. Nah, 3, menghormati pendirian, keyakinan atau pendapat orang lain. Kita menghormati pendirian, keyakinan atau pendapat orang lain. 1, 2, 3, 4. Selalu berteman dengan orang lain. Walaupun berbeda itu tadi, Mas. Walaupun berbeda, kita harus berteman. Kita harus lepaskan dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, berlepaskan. Lalu tidak memaksakan orang lain untuk memiliki pendirian, keyakinan dan juga pendapat yang sama dengan kita. Tidak memaksakan orang lain untuk memiliki pendirian, keyakinan dan juga pendapat yang sama dengan kita. Tuh. Lalu bagaimana untuk menghargai kita? Menghargai dan tidak mengganggu orang lain ketika beribadah. Ini terakhir ya, terakhir ya. Oh masih satu lagi. Ya. Menghargai teman yang sedang melakukan ibadah, sembahyang atau berdoa, sholat dan lain sebagainya. Itu cara menghargai. Menghormati teman lain yang sedang menjalankan ibadah puasa. Yang 3, memberikan ucapan selamat kepada teman saat perayaan hari besar agama. Berkunjung ke rumah teman saat Idul Fitri dan saling bermaafkan. Lalu berbagi makanan ke teman lain saat hari raya. Itu. Nah, saya kan sebagai generasi muda Islam. Ya, Saya ingin belajar agama bisa memahami agama lain ya. dengan lebih terbuka dan tidak mudah terpengaruh. Jadi kenapa pesan untuk generasi muda? Meminta pesan Pesan. untuk kita generasi muda gitu Pak, agar tetap menjaga sikap yang moderat dan tetap rukun dengan sesama. Ya. Itu tadi pusat Asatiyah itu tadi harus dipegang teguh, gitu. Dan itu keyakinan sudah dalam keyakinan agama Islam itu. Tetapi kita harus tetap belajar. Seperti saya ajak tadi, saya dengan agama ini, belajar agama ini, bertoleransi. Misalnya ada orang apa sholat kadang terima, tapi contoh seperti itu. Anda tidak begitu, belajar, ya. Tapi keyakinan dalam itu di dalam tengah-tengah terhadap beriman tadi. Dimanapun, ya. Anda di kelompok generasi tua, generasi muda, Anda kelompok mana di dalam golongan agama lain pun, Anda tetap di tengah-tengah netral. Jadi harus dibedakan antara keyakinan, kepercayaan dan sosial. Nah, kalau nanti Anda bisa menjaga keyakinan kita tetap pegang, adil, imbang, dan sosial. Nah, tidak ada. Jadi tidak merasa wah nanti, wah ini ya seperti tadi
Wasudewa itu baka, itu bukan kain saya, bukan rumah saya. Nanti ada gitu. Iya. Jadi tidak fanatik memang keyakinan saya. Yang dipilih ini. Tapi tidak fanatik semua. Oh, itu agama ini kita tidak boleh bergaul. Tidak. Gitu. Dan begitu Mas dan Mbak. Jadi kita bertoleransi, moderasi, menjaga kita ya, berimbang di tengah-tengah itu kita bisa ada dua poin. Yang satu masa keyakinan tetap, tapi secara sosial ya, dari dua keyakinan bisa buat sosial kita harus saya kira itu tadi jadi ini semoga kita bersama nanti tetap di dalam kehidupan bermasyarakat bernegara di negara Indonesia, Republik Indonesia tetap pun moderasi, tetap dalam toleransi beragama, akhirnya nanti negara Indonesia tetap menjadi nyaman, aman. Terima kasih ya Pak atas waktunya sudah mau sharing-sharing sama kita. Iya. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Iya. Ya, semoga kita dapat mengambil wawasan dari Bapak dapat bermanfaat untuk kita. Iya, harus kita manfaatkan. Semasa kita masih hidup, masih muda, kita cari pengalaman dan wawasan sebanyak-banyaknya. Iya. Itu. Dan nanti kita bisa berguna untuk masyarakat dan Iya. itu bisa untuk